Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video. Sekarang kita godot ya. Jadi kita bakal bahas tentang tile map. Sebelumnya sih kita udah bikin tile map kan, yang ini nih, yang si backgroundnya ini, tapi kita nggak mendalam. Kita belum mengatur kayak Y sortnya, kayak yang video kemarin kan kita ada bahas Y sort, Y sort itu gimana, terus nanti gimana sih cara bikin biar tile map itu enggak numpuk-numpuk. Maksudnya gimana numpuk-numpuk. Nah, itu nanti kita bahas juga di sini. Dan teman-teman misalnya mendapati video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Misalnya pengen request, silahkan. Jangan lupa dicengkring. Makasih banyak, soalnya buat kuliah guys. Oke. Jadi ini map kita yang biasanya, tapi buat memahami tile map lebih lanjut, aku bakal bikin map baru. Jadi tinggal bikin new scene lagi, dan di sini rada beda dari map sebelumnya. Ini kan aku langsung pakai tile map. Aku bakal pakai node 2D scene ini, node 2D. Di sini aku bakal kasih nama node-nya world. Oke, dan ini 000 semua ya, jadi fokus di tengah. Terus aku mau bikin node lagi buat ngelompokin para tile map, jadi node 2D lagi. Terus aku bakal kasih nama apa, tile map misalnya. Oke, jangan ada tile map parent. Oke, gede banget ya, udah nggak apa-apa lah ya. Terus seperti biasa teman-teman, aku mau bikin tile mapnya dulu. Jadi kita harus search tile map layer, karena tile map yang ini udah udah deprecated, jadi takutnya nggak berfungsi buat godot di selanjutnya. Jadi ini tile map layer kita, aku bakal kasih nama background. Jadi yang tanah, tile map untuk tanah. Dan di sini di sebelah kanan teman-teman, di inspektor ada tile set, ini masih empty, kita harus klik buat new tile set, dan kelihatan kan ada kotak-kotak. Dan teman-teman kalau misalnya tile setnya diklik, yang di sebelah kanan itu nih diklik, ada tulisan tile size nya 16 x 16. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan teman-teman kayak gimana, berapa ukuran per tile dari tile set yang teman-teman punya. Jadi disesuaikan ya, misalnya ada yang tile size nya itu 32 x 32, ada yang 64 x 64 gitu, itu tergantung. Jadi karena aku pakainya yang 16 x 16, otomatis jadi tile size di sini 16 x 16. Terus gimana cara menentukan loh, aku nggak tahu ukuran tile sizeku berapa gitu kan. Jadi kalau buat aku sendiri, tanahnya dulu ya, kita grass dulu, ini grass. Dan oke, di sini kalau misalnya di Aseprite itu kelihatan 16 x 16 itu di sini teman-teman, kotakan ini, satu kotakan ini 16 x 16. Jadi otomatis kalau ke sebelah sini ke kanan berarti 32 x 16. Kalau misalnya kayak gini kan. Jadi kalau misalnya aku coba layer ya. Jadi ini 16 x 16. Terus kalau misalnya ini memanjang kayak gini berarti 32 x 16 ya kan. Dan otomatis kalau 32 x 32 itu kayak gini. Nah, jadi tahu kayak gini, ini 32 32, ini 16 yang kotakan ini, kotakan satu ini tilenya. Dan kalau misalnya dilihat nih, kalau dilihat itu teman-teman, tile set aku terpisah beberapa bagian kayak gini nih. Nah, ya kan? Jadi ini 16 x 16. Otomatis karena dia menuhin 16 ini kan. Menuhin 16 x 16 ini. Ini masih 16 x 16. Ini nih, lihat ini satu single tile-nya aja satu. Ini satu 16 x 16. Jadi kalau misalnya tile yang paling kecilnya aja 32 x 32 berarti 32 x 32, tapi ini yang paling kecilnya 16 x 16, berarti ukuran tile aku 16 x 16. Sekarang kita udah paham ukurannya 16 x 16. Kita balik lagi ke godot, dan ini masih 16 x 16. Kita tinggal klik di sini teman-teman, ada tile set di bawah kan. Ini backgroundnya diklik ya, biar tile setnya muncul.
Dan setelah kita punya kayak gini tiles, kita tinggal drag aja mana tadi grass, karena ini backgroundnya kan. Terus di sini langsung terpisah kotak-kotak kayak gini teman-teman. Ini kalau misalnya di tile map, kalau yang kosong ini berarti nggak bisa kita klik. Kenapa? Berarti kita nggak bisa ekspor ini ke dalam game ini kan. Jadi aku mau bikin mapnya dulu, misal kayak gini. Oke, wait, yang sederhana aja lah ya, nggak usah yang banyak aneh-aneh. Cuman ya rada gedean dari yang sebelumnya, yang map yang kecil yang awal-awal kita belajar itu. Tapi tentu aja ya, oke. Dan aku pengen kasih semacam kayak totol-totol. Oke, kayak gini teman-teman kurang lebih. Dan jangan lupa kita taruh si player, karena buat acuan. Jadi tinggal instantiate player. Dan jangan digabungin sama tile map parent ya. Nah, jadi di bawahnya si tile map. Istilahnya tuh makin ke bawah dia makin urutan dilihatnya itu makin ke atas. Jadi kalau misalnya kertas ditumpuk, makin ke bawah makin ke atas. Penjelasan macam apa? Ya kayak gitu, pokoknya makin ke bawah dia makin kedudukannya lebih tinggi. Aduh, keren banget. Ya, kita udah punya ini tile map player kita teman-teman. Dan kalau misalnya burem kayak gini, jangan lupa teksturnya kita ganti jadi nearest. Oke, udah bagus. Dan ini aku langsung gantinya di node parentnya ya, biar kalau misalnya ada tile map lainnya dia menyesuaikan gitu teksturnya. Dan di sini aku bakal kasih lagi tile map layer. Ini jadi objek semacam kayak pohon yang nggak berbuah gitu, atau apapun yang bisa ditaruh, mungkin batu atau apa yang nggak bisa menghasilkan apa-apa kan. Jadi nggak berinteraksi, cuman tentu aja mereka ini punya role yang sama dari Y-Sort yang kemarin kita bahas di video kemarin. Jadi kan masih sama-sama item nih, cuman karena dia termasuk di tile map, kan tile map bukan objek biasa, bukan static node gitu, jadi kita harus treatmentnya itu beda. Jadi kayak gimana, di sini aku mau kasih nama apa ya, source layer. Oke. Dan seperti sebelumnya kita udah punya source ini, kita tinggal di sebelah kanan teman-teman ada inspektor tile setnya, kita bikin new tile set, terus 16 kali 16. Dan dari tile set ini sendiri kita bakal import yang jadi source, misalnya batu atau apa kayak gitu kan. Jadi ini mungkin basic grass, apakah ada ya, ini ada batu, oke, ada jamur, ada bunga, ada pohon ya, oke, lumayan lah ya. Aku gedein dikit. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa ngatur multiple tiles. Jadi misalnya nggak kepotong-kepotong gitu. Kalau misalnya satu kayak gini, ini kan satu, tapi gimana kalau pohon ini kan 2 tile set ya kan. Jadi kalau kita klik kayak gini nih, nah kayak gitu ini masih oke kan karena satu. Tapi kalau misalnya si pohon, kita harus klik dulu bawahnya terus kayak gini ya kan. Jadi kayak kenapa nggak langsung kayak gini? Sebenarnya ini bisa langsung di drag kayak gini, tapi aku mau show cara biar tile yang sebenarnya double jadi satu tile kayak si pohon ini. Jadi di bawah ada keterangan kan teman-teman, hold control to create multiple tiles, hold shift to create big tiles. Jadi kalau misalnya kecil-kecil pakai control kayak gini, jadinya aku pencet kontrol ya, takutnya aku hoax. Dan kalau misalnya big tiles itu kayak gini, ini kan big, jadi kita gabungin kayak gini. Automatical kalau misalnya nggak bisa, ya ini aku ngeridu yang tadi ya. Jadi kalau misalnya yes, nanti automatically jadi langsung 16 kali 16 sendiri, dia ngotak-ngotakin sendiri. Tapi kalau no, kita punya kebebasan untuk bikin kayak gini, tinggal dipencet shift, terus ini shift sendiri, ini shift sendiri, ini sendirian. Jadi klik 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 klik, ini bunga matahari gede
dan ya oke, ini pohonnya jatuh jadi kayak gini, ini juga jatuh, ini sendiri 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 sendiri. Oke, dan apa efeknya nih, jadi ini mengelompok sesuai yang tadi kita udah klik tuh kayak gitu. Dan ini semua kita ini kalau misalnya sprite sheet atau tile setnya masih sama ya kan, masih kayak nggak ada animasinya, jadi oke ini nggak oke, kita bisa bilang lah ini animasi, ini misalnya ini si bunga ini kecil jadi gede. Jadi gimana caranya biar para 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 bunga ini tumbuh dengan sendirinya, nggak usah pakai script, nggak usah bikin objek baru ya kan, karena kemarin kita udah belajar animated sprite. Jadi di tile map sendiri dia punya sistem animasi sendiri, apalagi kalau misalnya kita nggak butuh kayak certain time gitu, jadi sebenarnya dia animasi tapi terus-terusan dan nggak butuh script. Nah ini caranya kita, misalnya yang ini ya teman-teman, dan misal teman-teman bingung ini kenapa nggak bisa diklik gitu kan buat animasi selanjutnya, itu karena kita udah ngotakin dia. Jadi aku bakal reset dulu, jadi dari awal lagi kita kayak gini. Kok malah aku ini harusnya jangan di auto teman-teman, no. Jadi aku bakal oke, kita fokus ke yang ini dulu ya, karena kita mau bikin animasi dari tile set. Jadi ini di select, jangan lupa ini dikotakin dulu satu, terus select, aku mau ngeklik ini kolomnya 1 2 dan add element. Nah dia langsung memilih kolom setelahnya, jadi atlas koordinat setelahnya dengan besar kotakan yang sama juga dari ini. Jadi misalnya mau bikin animasiin si pohon ini, kita coba lagi teman-teman, kita setup dulu, terus kita kotakin ini, terus di select, aku bakal select ini 2. Nah jadi dia ke samping, otomatis frame satunya yang ini, frame 2 nya yang ini ya kan. Jadi kita balikin dulu ini, nah kayak gini. Dan kalau misalnya kita taruh di peta, ini kenapa tanda seru karena tadi aku habis ngeriset kan posisi-posisinya kotak-kotakannya, jadi kita tinggal taruh. Suaraku habis guys. Oh ya, ini jangan lupa penghapusnya disembunyiin dulu, enggak nanti. Nah jadi dia menganimasikan diri dia sendiri. Begitu juga dengan bunganya, nanti dia berkembang sendiri kayak gini. Kayak gitu caranya buat bikin tile animasi pakai tile map. Ini bisa berlanjut teman-teman, misalnya kayak butuhnya 5 gitu, silahkan. Jadi coba kita misalnya jamur ini ya sampai 4 ke sini. Jadi ayo kita coba. Pertama kita setup dulu, ini diklik, dan setelah kayak gini kita select. Aku bakal animasiin misalnya tua ke 4 kolom, dan aku add elemen 1 2 3 4 karena kolomnya ada 4 ya kan, berapa frame gitu. Nah 4, dan dia bakal ke samping gitu. Terus aku bakal taruh jamur ini, dan dia sudah berubah sendiri. Jadi kayak gitu teman-teman caranya bikin animated sprite pakai tile map. Dan selanjutnya, karena kemarin karena tadi kita udah bahas tentang tile map, animasi in tile map, sekarang aku pengen bahas yang lain teman-teman. Jadi ini aku reset lagi aja ya, aku reset lagi, dan ini kosong, tinggal di drag, dan aku bakal no lagi karena kita harus bikin sendiri-sendiri. Ini ngeganggu, nanti aku hapus guys. Ini aku pengen ngasih tahu sesuatu yang janggal yang ada di sistem tile map. Jadi
Oke, mending ini aku cepetin dulu sebelum menjelaskan. Oke, ini bunga mataharinya, terus aku hapus dulu ini. Oke, sekarang kita udah punya ini. Dan misalnya nih, aku pengen nambahin kayu. Ini mereka kan lurus di kotakan tilenya kan, nih di grid kayak gini. Tapi misalnya kita naruh sesuatu yang gede, misalnya pohon, kita taruh sini, dia bakal nabrak ke sini. Ini padahal kan jelas-jelas si kayu yang kecil ini pemiliknya kotakan yang ini kan, tapi malah kena timpa sama pohon yang gede ini. Ini kenapa gitu kan? Jadi ini kenapa orang-orang tuh jadi janggal buat pakai tile map, karena kita belum ngesetting tekstur. Tekstur apanya itu aku lupa, pokoknya gimana cara nyetingnya. Jadi teman-teman kalau misalnya di tile set ya, ini tile set kita itu ada tipis banget ini garis oranye nih. Jadi garis oranye ini adalah acuan dimana si tiles bakal ditempatin. Jadi mau kayak gimana pun caranya, karena si oranye ini ada di tengah-tengah sini. Tuh, ini kan yang pohon yang lope-lope itu. Karena oranye-oranye ini ada di tengah, otomatis kayu yang di bawahnya numpuk ke tile yang bawah ya kan ini. Jadi kayak hasil yang ini. Kita nggak pengen kayak gitu, jadi kita harus menyesuaikan tile-tile yang gede-gede. Yang kecil-kecil ini nggak usah, karena mereka udah satu ya, udah lurus dengan gridnya. Jadi kayak gimana, aku bakal diklik dulu misalnya si pohon lope ini ya. Ada yang namanya paint di sini. Terus aku mau ngepaint si lope-lope ini, ada tekstur origin. Nah, jadi kita bisa mindahin si kotak-kotak oranye yang tadi pakai tekstur origin. Nggak bisa di drag tentu aja. Jadi kita cuman bisa menerka let's say 8. Tuh. Nah, jadi ini ke bawah. Kalau misalnya kita rada ke kiri lagi berat. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ada perbandingannya teman-teman. Tadi kan kita 00 nih. Jadi dia ada di sini. Ya kan? Masih di sini, tapi kalau misalnya Y-nya aku ganti ke 8 karena bawah gitu kan. Y. Kalau misalnya negatif ke atas, kalau positif ke bawah. Jadi diklik dia jadi ada di tengah-tengah sini. Kenapa 8? Karena gridnya aku, tilenya aku kan 16 kan tadi tile size-nya. Jadi otomatis kalau di tengah itu 00, ke bawah itu kan 16 bagi 2 ya kan. Karena nih, karena di tengah-tengah sini otomatis ini 16 kali 16, ini gedenya dari sini sama sini 16, dan ini tuh pembagian duanya dari 16 jadi 8, makanya aku taruhnya 8. Dan ini ya 8 udah disesuaikan jadi kayak gini pohonnya teman-teman. Jadi dia berdiri tegap di situ. Misalnya rada mencengan boleh deh, oke 88. Jadi dia di sebelah kiri, dia di tengah. Lagi teman-teman, ini sesuai kreativitas teman-teman. Jadi aku balikin aja dulu ke 8 sini. Dan ini nggak cuman si pohon, jadi aku mau klik juga yang ini, pohon yang gede-gede. Dan di sini apakah yang berbaring ini kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu dibenerin, oke. Dan kalau aku taruh, nah jadi dia bisa beradu teman-teman, dia jadi kesatuan pohon yang sempurna gitu. Udah kan ya, kita sudah bisa teman-teman buat ngesetting tekstur origin. Dan sekarang karena kita udah bahas yang tekstur origin, kalau misalnya teman-teman ingat, ini si pohon ini nih dia kelewat batas kan, dia nggak rata gitu. Nah, itu sebenarnya karena emang dari gambarnya kayak gini, tapi aku pengen bahas tentang lain, masih tentang paint details ini. Dan tekstur origin di sini ada yang namanya Y-sort origin. Y-sort origin itu buat mindahin si panah apa inilah, pokoknya tanda oranye-oranye ini.
ke tempat yang dipengenin. Jadi nantinya misalnya berinteraksi sama player, Y-Sword ini bakalan ada efek gitu kan. Misalnya bagian mana sih yang harusnya, misal pohon nih, pohon itu kan logika di gamenya itu kan kalau bablas ke daerah yang sini, yang apa ini namanya, daunnya, otomatis kan playernya lewat belakang ya kan. Tapi kalau misalnya udah bablas ke depan, otomatis playernya yang ada di depan. Jadi kayak berbeda banget Y-Swordnya, jadi berubah. Nah, acuan itu tuh ada di panah sini, dan let's say aku stemnya, jadi fokus kah, aku coba kasih 2, ini di mana? Oke, aku mau kasih di sini 2, dan let's say kalau ini 5 deh, rada ke bawahan dikit. Nah, di sini fokusnya ini juga 5. Ini rada menceng dikit teman-teman. 2 kah? 2. Oke, ini ada di tengah-tengah nggak masalah. Ini harusnya ke atas, berarti minus 2. Kita ambil aja tengah-tengahnya. Dan kalau misalnya teman-teman kayak ini kok cuman Y-Sword, nggak ada X, nggak bisa di kanan kiri, kenapa? Karena nggak ngaruh. Karena dalam nanti di gamenya itu kan kita cuman kayak mensortir yang mana yang paling depan, biar biar player itu bisa bablas apa enggak gitu kan. Jadi otomatis cuman Y-nya doang, X-nya itu nggak begitu dipedulikan ya. Dan ini terlalu gede, jadi aku mau kasih berapa, kayak 5 kah? Oh ya, 4 bablas. Nah, ini di tengah-tengah oke lah. Ini stemnya, pucuknya di sini oke. Terus apakah ini harus kita ubah? Oke, dikit lagi, 6. Oke, 6 sama. Nah, ini bunga matahari rada ke bawah jauh banget. 10 masih 14, 5, 12. Oke, dikit lagi, 13. Oke, segini kah? Dan jangan lupa ini 1 buat yang ini juga 1. Oke lah. Ini seharusnya rada ke bawah lagi nih, 5. Oke, 5. Ini 1 lagi, 1. Nah, ini udah aku bawahin aja kali ya biar bagusan. Jadi berapa, 5, 6. Ini rada rancu, kita harus bawahin lagi fokusnya. Oke, terus di sini karena dia nggak jelas kayak gini ya kan, jadi 5 kah ke bawah. Oke, fokusnya di bawah situ, ini di bawah situ. Batu juga ini kayaknya, kalau 5 bablas 3, ini di tengah, ini rada ke atas, minus 2. Oke, kita udah menyeting Y-Sword originnya teman-teman. Nah, kita udah nge-Y-Sword origin mereka semua ini, jadi kita tinggal ngecek. Dan kita balik lagi ke map kita teman-teman. Di sini ada player kita beserta pohon-pohon yang gak jelas ini. Aku bakal bikin lagi node 2D, jadi biar kita nge-sort semuanya termasuk si tile map ini. Jadi Y-Sword, aku bakal kasih dia ini orderingnya, Z indexnya pun 0, nggak masalah gitu. Sebentar, sin ini Y-Sword enable nya di on ya, dan aku masukin si player, dan aku masukin si source di dalam sini. Dan source ini orderingnya teman-teman jangan lupa dinyalain juga, Y-Sword enable, terus playernya juga Y-Sword enable, Y-Sword node-nya udah nyala, jadi kita tinggal cek. Di sini burem karena dia masuk di tile map, keluar dari tile map parent. Aku bakal ganti dulu teksturnya ke nearest. Oke, udah bagus sekarang semuanya. Kita tinggal mencoba apakah, nah, pede, kita masih berjalan dengan leluasa teman-teman. Dan kalau misalnya kayak nabrak kayak gini, ini kenapa? Ini karena Y-Sword-nya terlalu ke bawah.
Jadi kalau misalnya pengen benerin lagi, kita ke source-nya. Jadi itu dampak dari Y-sort teman-teman. Jadi player itu bisa bebas buat pindah-pindah, dengan dengan apa sih, aku mau ngomong apa sih, tapi ya nggak ngalangin gitu, nggak ngalangin pemandangan. Ini aku udah nol-nolin semua, kita coba lagi. Apakah masih tidak menyenangkan? Nah, ini udah kan, karena aku nah kayak gini nih. Udah lebih bagus dari yang tadi. Teng, teng. Kalau misalnya ini masih rada nabrak, harusnya udah keluar lagi. Berarti ini kurang ke atas. Y swordnya si kayu. Oke, kita sort lagi. Pokoknya tuh feeling aja teman-teman. Berarti ini harusnya rada ke atas. Ini Y sword berarti minus, let's say 2 lah. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke, lebih halus. Oke, lebih indah. Oke. Jadi nggak kelihatan, takutnya nggak kelihatan. Nah, ini nih. Ini udah lebih halus kan tuh. Oke. Jadi begitu dia keluar dari kayu tuh. Nah, ini juga. Nah, jadi gitu teman-teman cara nge-Y sort tile map. Dan ini mungkin complete guide buat cara nyeting tile map ya, tile set. Dan terima kasih teman-teman udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.